Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9, dan berikut nama-nama dari rekan saya ada Salsabila Dwikun, Salsabila Firdausyah, Siti Nafiah, dan saya sendiri Siti Nur Azwar. Next. Nah, di sini artikel yang kami bahas berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Kualitas SDM, dan Budaya Organisasi terhadap Optimalisasi Kinerja Pegawai di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pendahulunya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat mensyaratkan setiap bangsa untuk memiliki daya saing yang kuat untuk menghadapi persaingan akibat perubahan yang semakin cepat. Maka diperlukan manusia yang memiliki kemampuan yang profesional dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan. Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya menduduki posisi yang sangat strategis, ekonomis, dan demokratis sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, serta sarana pelaksanaan konsep belajar mandiri sepanjang hayat bagi setiap individu. Untuk melakukan tugas pelayanan informasi di perpustakaan, diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi yang profesional dan berkualitas dalam menjalankan tugas pekerjaannya, sehingga diharapkan mampu merespon aspirasi publik ke dalam kegiatan dan program organisasi dan melahirkan inovasi baru yang bertujuan untuk mempermudah memenuhi kebutuhan pengguna informasi. Memperhatikan uraian di atas, maka penelitian ini akan berusaha mengungkapkan pentingnya kepemimpinan, kualitas SDM, dan budaya organisasi terhadap optimalisasi kinerja pegawai Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Next. Penjelasan teorinya di sini ada kepemimpinan, kualitas SDM, budaya organisasi, dan optimalisasi kinerja pegawai. Yang pertama ada kepemimpinan. Pemimpin pada hakikatnya laksana sebuah lokomotif yang akan membawa gerbong-gerbong organisasi. Sedangkan hakikat kepemimpinan terletak pada kemampuan seseorang pemimpin mengajak dan mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama dengan melakukan kegiatan tertentu dalam rangka merealisasi tujuan secara efektif dan efisien dalam suasana kerja yang menyenangkan tersebut dengan favorable climate. Kepemimpinan menurut Wahyu Sumijo adalah seni atau proses yang mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga mereka mau melakukan usaha atau keinginan untuk bekerja dalam rangka pencapaian tujuan kelompok. Dari konsep tersebut menyimpulkan suatu fenomena bahwa seorang pemimpin adalah orang yang dikagumi oleh orang lain atau bawahan, sehingga adanya kecenderungan untuk meniru apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Sejalan dengan deskripsi kepemimpinan tersebut, maka dalam melaksanakan segala aktivitas diperlukannya kepemimpinan untuk memberikan arahan dan menggerakkan semua potensi sumber daya yang ada. Oleh karena itu, keberhasilan suatu organisasi juga tergantung pada kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan dan kondisi lingkungan dalam sebuah organisasi. Next. Ada kualitas SDM. Hakikat SDM dalam suatu organisasi atau perpustakaan merupakan kunci yang akan menentukan keberhasilan organisasi. SDM merupakan titik sentral dari penyelenggara seluruh fungsi-fungsi manajerial. Artinya sebuah teknik, gaya, dan mekanisme penyelenggara berbagai fungsi manajerial harus berangkat dan tiba pada pengakuan bahwa manusia merupakan unsur terpenting dalam seluruh proses manajerial tersebut. Keberadaan SDM dalam organisasi perlu mendapat perhatian khusus dengan memperhatikan manusia dari 3 sisi. Menurut Sondang, bahwa yang pertama, manusia adalah makhluk yang mempunyai harkat dan martabat yang perlu dan harus dihargai. Yang kedua, manusia dalam berkarya ingin diperlakukan secara manusiawi. Dan yang ketiga, manusia bekerja akan sangat senang apabila mereka diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan
kekayaan melalui apa yang populer dan dengan istilah konsep pemberdayaan. Sejalan dengan pendapat Supriyanto bahwa upaya perpustakaan dalam menghadapi masyarakat pengguna informasi sangat ditentukan oleh kemampuan SDM atau pengelola perpustakaan. Pemanfaatan teknologi secara luas untuk memberikan tingkat layanan lebih luas, serta adanya dukungan dari organisasi yang bersangkutan agar dapat menghadapi tantangan zaman. SDM merupakan tulang punggung perpustakaan yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar memiliki daya saing yang tinggi. Hal ini karena daya saing merupakan potensi terpenting yang harus dikembangkan pada diri setiap pegawai. Adanya peningkatan kualitas SDM akan berimplikasi pada optimalisasi kinerja pegawai. Karena dengan pendidikan yang melakukan, mereka akan memiliki wawasan yang lebih luas dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Next. Yang ketiga ada budaya organisasi, yang merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan atau kegagalan dari berjalannya suatu organisasi. Karena budaya organisasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan kinerja pegawai, menurut dari Luthans. Budaya organisasi itu sendiri merupakan norma-norma yang menilai-nilai yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku anggota organisasi, sehingga setiap anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya organisasi yang berlaku, agar diterima oleh lingkungannya, tersebut dengan organisasinya. Menurut Lakoff pada tahun 2004. Budaya organisasi dapat berdampak positif terhadap optimalisasi kinerja pegawai dan keberhasilan organisasi, dan juga dapat berperan sebagai yang pertama, variabel independen yang mempengaruhi sikap dan perilaku pegawai. Dan kedua, variabel intern yang membantu organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan. Dari 2 poin di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan suatu alat atau mekanisme yang digunakan suatu organisasi dan anggota-anggotanya untuk belajar mengelola tantangan eksternal dan mewujudkan interaksi internal. Dan yang terakhir ada optimalisasi kinerja pegawai. Istilah kinerja itu sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Widodo tahun 2004, kinerja juga merupakan gambaran mengenai tingkat kemampuan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam periode waktu tertentu, berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan guna mewujudkan visi dan misi organisasi. Sedangkan kata optimalisasi adalah hasil dari yang dicapai menuntut agar penyelenggaraan operasional dalam organisasi didasarkan pada prinsip atau paling sedikit pendekatan efisiensi, daya guna, atau efektivitas hasil guna kinerja. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu yang pertama faktor kemampuan, faktor individu dan situasi, faktor motivasi, dan faktor perilaku. Sikap mental merupakan kondisi yang mendorong diri seorang untuk mencapai prestasi kerja yang optimal. Oleh karena itu, sikap mental harus siap secara psikofis atau siap secara mental, fisik, tujuan, dan situasi. Artinya seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja. Artinya kesimpulan dari pembahasan di atas bahwa kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia, budaya organisasi dapat mempengaruhi optimalisasi kinerja pegawai. Untuk mendukung mengoptimalkan kinerja pegawai perlu untuk adanya sebuah pemimpin yang dapat menjadi acuan untuk mengelola dan mengatur pegawai sehingga dapat optimal kerjanya. Kualitas sumber daya juga dapat berdampak pada kinerja. Semakin bagus kualitas SDM, maka akan lebih bagus dalam membangun kinerja yang baik. Dan budaya organisasi ini merupakan pedoman yang harus selalu diterapkan agar organisasi dapat berjalan dengan optimal, dan juga ketika budaya organisasi itu dilaksanakan, maka dampaknya adalah akan baik pada organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan atau kegagalan dari berjalannya suatu organisasi. Karena adanya organisasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan kinerja pegawai. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 9. Sepertinya kelompok 8 terlewati ya. Jadi kami persilakan. Oke, baik. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Waktu untuk presentasinya 10 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Nugrahani dan rekan saya Rini Nur Apriliani akan mewakilkan kelompok 8, kelompok kami yang akan mempresentasikan iklim organisasi terhadap produktivitas kerja tenaga perpustakaan pada Kisral Universitas Pajajaran. Anggota kelompok kami yaitu ada Rahayu Fisilmi, Rini Nur Apriani, saya sendiri Rizkia Nugrahani, Rosita Nur Azizah, dan Safila Putri. Pendahuluan, perpustakaan merupakan organisasi yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, perpustakaan perlu memiliki sumber daya manusia yang handal yang ditata dalam sebuah manajemen SDM demi mencapai produktivitas yang tinggi, yaitu dengan mengupayakan terciptanya iklim kerja yang kondusif. Iklim kerja yang kondusif memacu SDM untuk bekerja sama dalam bekerja, saling menghargai, dan berkomunikasi dengan baik antara rekan kerja. Dari hasil observasi, penulis sebelum melakukan penelitian, masih terdapat tenaga perpustakaan yang sering mangkir dari jam kerja, kurang antusias dalam bekerja, dan menunda pekerjaan. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dirumuskan masalah umum, yaitu bagaimana pengaruh iklim organisasi terhadap produktivitas kerja tenaga perpustakaan pada Kisral Universitas Pajajaran. Kemudian terdapat rumusan khusus, yaitu bagaimana pengaruh struktur, bagaimana pengaruh standar-standar, dan bagaimana pengaruh tanggung jawab terhadap produktivitas tenaga perpustakaan pada Kisral Universitas Pajajaran. Robert Stringer pada tahun 2012, Daram Wirawan pada tahun 2007, halaman 131, dimensi iklim organisasi digunakan untuk mengembangkan kuesioner guna mengukur iklim organisasi. 6 dimensi yang diperlukan untuk mengukur iklim organisasi yaitu 1. Struktur. Struktur organisasi merefleksikan perasaan di organisasi secara baik dan mempunyai peran dan tanggung jawab yang jelas dalam lingkungan organisasi. Kedua, standar-standar. Standar-standar dalam organisasi mengukur perasaan tekanan untuk meningkatkan kinerja dan derajat kebanggaan yang dimiliki anggota organisasi. Ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab merefleksikan perasaan karyawan bahwa mereka menjadi bos diri sendiri dan tidak memerlukan keputusannya yang dilegitimasi oleh anggota organisasi lainnya. Keempat, penghargaan. Penghargaan merupakan ukuran penghargaan dihadapkan dengan kritik dan hukuman atas penyelesaian pekerjaan. Kelima, dukungan. Dukungan merefleksikan perasaan, percaya, dan saling mendukung yang terus berlangsung di antara anggota kelompok kerja. 6. Komitmen. Komitmen merefleksikan perasaan bangga anggota terhadap organisasinya dan derajat keloyalan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Produktivitas kerja di perpustakaan hubungannya sangat erat dengan pelayanan. Setiap pekerjaan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pelayanan prima bagi pemustaka. Menurut Cornelius dalam Ahmad pada tahun 2012, halaman 101 mengatakan bahwa sebuah pelayanan dinilai sebagai pelayanan prima apabila mematuhi beberapa prinsip antara lain yaitu 1. Mengutamakan pelanggan, maksudnya prosedur pelayanan harus disusun demi kemudahan dan kenyamanan pelanggan. Pelayanan bagi pelanggan eksternal diutamakan. Kedua, sistem yang efektif. Mengikuti munculnya kebanggaan pada diri petugas dan membentuk citra positif di mata pelanggan agar dapat merebut hati pelanggan.
Ketiga, melayani dengan hati nurani. Dalam melayani pelanggan, yang paling utama adalah kesatuan sikap dan perilaku sesuai hati nurani. Keempat, perbaikan berkelanjutan, semakin baik pelayanan, semakin tinggi tuntutannya, dan semakin luas serta beragam kebutuhannya, sehingga memacu petugas untuk meningkatkan mutu pelayanan secara terus-menerus. Kelima, memperdayakan pelanggan, menawarkan jenis-jenis layanan yang dapat digunakan sebagai sumber tambahan pelanggan untuk menyelesaikan persoalan hidup sehari-hari. Sasaran utama manajemen sumber daya manusia adalah menciptakan sistem pemberdayaan sumber daya manusia untuk menampilkan kinerja yang produktif. Sinungan pada tahun 2013, halaman 12 menyatakan esensi produktivitas sebagai berikut. Pada dasarnya, produktivitas yang mencakup sikap mental patriotik yang memandang hari depan secara optimis berakar pada keyakinan diri bahwa kehidupan hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah lebih baik dari hari ini. Ciri-ciri pegawai produktif. Pertama, cerdas dan dapat belajar dengan cepat. Kedua, kompeten secara profesional atau teknis, selalu memperdalam pengetahuan dalam bidangnya. Ketiga, kreatif dan inovatif. Keempat, memahami pekerjaan. Kelima, belajar dengan cerdik, menggunakan logika, mengorganisasikan pekerjaan dengan efisien, tidak mudah macet dalam pekerjaan. Keenam, selalu mencari perbaikan, tetapi tahu kapan harus berhenti menyempurnakan. Ketujuh, memiliki catatan prestasi yang berhasil. Kedelapan, selalu meningkatkan diri dalam artian pegawai selalu memiliki upaya untuk terus belajar. Metode, lokasi penelitian adalah di Kisral Unpad, Jalan Dipati, ukur nomor 46 Bandung. Populasi yang diteliti pada penelitian ini adalah seluruh tenaga perpustakaan Kisral Unpad yang berjumlah 25 orang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif. Menurut Darmadi pada tahun 2013, halaman 6, bahwa metode deskriptif berkaitannya dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan subjek penelitian pada saat ini, misalnya sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, dan sebagainya. Metode deskriptif dimaksudkan untuk penelitian yang tertuju pada pengujian hipotesis atau pemecahan masalah pada masa sekarang. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya Rini Nur Apriliani. Metode deskriptif penelitian yang bertuju pada pemecahan masalah pada masa dan pengaruh antara fenomena kuantitatif dengan perhitungan data penelitian. Penelitian ini adalah angket atau kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan format skala Likert sehingga responden memilih alternatif jawaban tujuan untuk memperoleh data yang banyak dalam waktu yang singkat dan memberi kesempatan untuk menjawab dengan bebas. Skala Likert bertujuan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang sebuah fenomena. Analisis statistik yang dilakukan dengan menganalisis data pada penelitian ini yaitu analisis korelasi. Next, Kian. Pengaruh iklim organisasi terhadap produktivitas tenaga perpustakaan pada Kisral. Hasil penelitian mengenai iklim organisasi terhadap produktivitas kerja tenaga perpustakaan pada Kisral Unpad berdasarkan hasil uji hipotesis melalui analisis korelasi yaitu sebesar 0,561. Jika nilai tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan interval koefisien korelasi, maka nilai R berada pada
interval koefisien korelasi kurang 0,1 dapat dikategorikan sedang. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa iklim organisasi terhadap produktivitas kerja tenaga perpustakaan pada Kisral Unpad mempunyai korelasi dalam kategori sedang dan signifikan. Untuk pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa HO ditolak dan H diterima, maka hipotesis 1 menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi terhadap produktivitas kerja tenaga perpustakaan pada Kisral Universitas Pajajaran. Sedangkan untuk nilai uji korelasi dan setiap variabel yang paling berpengaruh yaitu 511. Untuk sebuah variabel tanggung jawab, untuk subvariabel struktur organisasi sebesar 0,467 dan sebesar 0,79. Adapun hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi mengenai iklim organisasi terhadap aktivitas kerja tenaga perpustakaan pada Kisral Unpad yaitu sebesar 31,47. Sedangkan sisanya 68,53% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti. Seperti budaya kerja, motivasi kerja terdapat di Kisral Unpad. Maka dari itu, perlu penelitian lebih lanjut dengan variabel dan jumlah sampel yang banyak. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa iklim organisasi punya signifikan terhadap produktivitas kerja tenaga perpustakaan Kisral Unpad. Persepsi dan perilaku pegawai. Pegawai menjadi senang bekerja dan jauh melakukan pekerjaan meningkat sehingga produktivitas kerja pun meningkat. Sesuai dengan Kisral Universitas Pajajaran yang memiliki iklim organisasi kondusif, iklim organisasi yang kondusif mempengaruhi sikap tenaga perpustakaan dalam bekerja. Hal ini ditunjukkan oleh tenaga perpustakaan Kisral Universitas Pajajaran yang telah memenuhi ciri-ciri pegawai produktif sebagai indikator dari produktivitas kerja. Ciri-ciri pegawai produktif menurut Adel Tim dalam Sedarmayanti 2009 halaman 80, cerdas, kompeten secara profesional, kreatif, dan inovatif, memahami dan berprestasi, dan selalu meningkatkan diri. B. Pengaruh struktur terhadap tenaga perpustakaan pada Kisral Unpad sebesar 21,80%, memiliki pengaruh pada struktur organisasi sisanya sebesar 78,20%. Dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hasil struktur memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja tenaga perpustakaan Kisral Unpad. Menurut Litwin 1968 dalam U 2012 halaman 364, struktur merupakan tingkat perasaan tenaga kerja karena adanya peraturan dan prosedur yang terstruktur dan tersusun. Stringer dalam Wirawan 2007 halaman 128, struktur organisasi dan perasaan di organisasi secara baik dan mempunyai peran dan tanggung jawab yang jelas dalam lingkungan organisasi. Pendapat di atas menunjukkan bahwa perpustakaan sebagai suatu organisasi harus memiliki struktur organisasi yang jelas, agar tenaga perpustakaan bekerja sesuai dengan tegas, fungsi, dan jabatan sehingga lebih produktif. Apabila perpustakaan tidak memiliki struktur organisasi dan prosedur kerja yang jelas, maka tenaga perpustakaan tidak mengetahui dengan pasti yang mana tanggung jawab. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas. C.
Pengaruh standar-standar terhadap produktivitas kerja tenaga perpustakaan pada Kisra Universitas Pajajaran. Berdasarkan hasil perhitungan analisis dapat diperoleh nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,479 dan koefisien determinasi yaitu sebesar 22,948%. Sehingga perlu dilanjutkan penelitian lebih lanjut dengan variabel dan jumlah sampel yang banyak. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa standar-standar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja tenaga perpustakaan Kisra Unpad. Standar kinerja dengan organisasi itu sangat penting karena anggota organisasi merasa mendapat tantangan untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok dengan adanya standar kinerja. Begitu pula dengan perpustakaan sebagai organisasi harus memiliki kinerja yang jelas supaya dapat mendorong tenaga perpustakaan untuk meningkatkan kinerja dan melakukan pekerjaan dengan baik sehingga produktivitas kerja akan meningkat. D. Pengaruh tanggung jawab terhadap produktivitas kerja tenaga perpustakaan pada Kisra Universitas Pajajaran. Berdasarkan hasil perhitungan analisis data mengenai pengaruh tanggung jawab terhadap produktivitas kerja tenaga perpustakaan pada Kisra Unpad diperoleh nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,511. Besaran korelasi tersebut berada pada tingkat sedang jika dilihat berdasarkan interpretasi koefisien korelasi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, menunjukkan bahwa tanggung jawab memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja tenaga perpustakaan Kisra Unpad. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap produktivitas kerja tenaga perpustakaan pada Kisra Universitas Pajajaran, maka dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa iklim organisasi memiliki pengaruh yang sedang. Kemudian diperoleh gambaran bahwa tenaga perpustakaan memberikan kesan yang positif terhadap keseluruhan indikator dari iklim organisasi dan produktivitas kerja tenaga perpustakaan. Hal ini menunjukkan bahwa iklim organisasi pada Kisra Universitas Pajajaran kondusif dan mempengaruhi tingginya produktivitas tenaga perpustakaan pada Kisra Universitas Pajajaran. Subvariabel struktur terhadap produktivitas tenaga perpustakaan pada Kisra Universitas Pajajaran menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan. Subvariabel standar-standar terhadap produktivitas tenaga kerja perpustakaan pada Kisra Universitas Pajajaran menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan. Subvariabel tanggung jawab terhadap produktivitas tenaga perpustakaan pada Kisra Universitas Pajajaran menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8. Selanjutnya kami persilakan kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 sebagai perwakilan. Di sini ada Siti Sarah Fadilah, ada Thalita Salsabila, saya sendiri para Emelda dan juga Islami. Pendahuluan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat mensyaratkan setiap bangsa untuk memiliki daya saing yang kuat. Untuk menghadapi persaingan akibat perubahan yang semakin cepat, maka diperlukan manusia yang memiliki kemampuan yang profesional dalam pembangunan di seluruh aspek. Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Untuk melakukan tugas pelayanan informasi di perpustakaan, diperlukan pegawai yang memiliki kompetisi yang profesional dan berkualitas dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Untuk melakukan tugas pelayanan informasi di perpustakaan, diperlukan pegawai yang memiliki kompetisi yang profesional dan berkualitas dalam menjalankan tugas pekerjaannya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana pengaruh kepemimpinan, kualitas SDM, dan budaya organisasi terhadap optimalisasi kinerja pegawai di Perpustakaan Nasional RI Jakarta. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepemimpinan, kualitas SDM, dan budaya organisasi terhadap optimalisasi kinerja pegawai secara empiris. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain: A. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan sekaligus bahan masukan kepada Perpustakaan Nasional RI untuk pengambilan kebijakan. B. Sebagai rekomendasi untuk lebih mengoptimalkan kualitas kinerja Perpustakaan Nasional RI dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna informasi. C. Menjadi literatur atau acuan untuk penelitian lebih lanjut tentang kepemimpinan, kualitas SDM, dan budaya organisasi terhadap optimalisasi kinerja pegawai. Landasan teori: A. Pemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah rangkaian kemampuan seseorang untuk memimpin di suatu organisasi. Tanggung jawab menjadi seorang pemimpin yang profesional semakin terasa sejalan dengan hadirnya manusia sebagai makhluk organisasi. Dengan kata lain, pemimpin paling utama dituntut bagaimana mampu menjalankan organisasi dengan benar dan tepat dengan segala tantangan yang ada. B. Kualitas SDM. Saat ini, pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar terhadap individu ataupun organisasi dalam mengakses suatu informasi. Information superhighway yang dibangun di seluruh dunia dapat menghubungkan pemakai pada layanan informasi digital melalui jaringan telekomunikasi global. Hal ini berdampak pada cakupan kerja perpustakaan, seperti pengguna atau user akan semakin berharap banyak pada produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dalam akses untuk berbagai layanan perpustakaan. Dari gambaran tersebut menunjukkan adanya tuntutan pada kualitas SDM. Maka dari itu, teknologi diimbangi oleh dukungan kualitas SDM yang handal, karena peralatan yang canggih tanpa peran aktif SDM tidak berarti apa-apa. C. Budaya organisasi. Budaya organisasi: dalam suatu organisasi diyakini oleh para ilmuwan, perilaku organisasi dan manajemen serta sejumlah penelitian sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Karena budaya organisasi merupakan faktor penentu utama terhadap kesuksesan kinerja pegawai, di mana mengandung norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh semua yang terlibat di dalamnya. Sehingga setiap anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Sebentar. Kinerja pegawai. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja meliputi faktor kemampuan, faktor individu dan faktor situasi, faktor motivasi, dan faktor perilaku. Dengan kata lain, faktor-faktor mempengaruhi kinerja seseorang pada dasarnya terdiri dari individual variabel, situasional variabel, motivasi, kemampuan, dan perilaku. Sikap mental merupakan kondisi yang mendorong diri seseorang untuk mencapai prestasi kerja yang optimal. Oleh karena itu, sikap mental harus siap secara psikopois, siap secara mental, fisik, tujuan, dan situasi. Artinya, seorang pegawai harus siap mental maupun secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai,
mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja. Metode penelitian dan hipotesis. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan analisis deskriptif melalui alat pengumpul data kuesioner yang dikumpulkan dari responden pada sampel yang mewakili populasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Perpustakaan Nasional RI yang berjumlah 693 orang, sedangkan populasi terjangkau adalah sebagian besar pegawai mulai dari eselon 3, 4, fungsional, dan seluruh staf. Sampling adalah teknik pengambilan sampel dari semua anggota populasi dengan menggunakan teknik proportional random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang sebanding dengan besar setiap strata. Dalam penelitian ini, besaran sampel ditentukan sebanyak 120 responden. Lebih banyak daripada persyaratan minimum yang dikemukakan oleh Singarimbun yang mendistribusikan sampel minimal sejumlah 30 kasus. Sehingga lebih besar 30 kali lipat dari jumlah variabel yang diteliti. Dalam hal ini jumlah variabel yang diteliti adalah 4 variabel. Jadi 4 kali 30 sama dengan 120 responden. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur kuesioner sebagai indikator dari variabel. Kemudian dilakukan uji validasi untuk menentukan sah atau valid tidaknya kuesioner yang digunakan. Pengukuran variabel kepemimpinan, kualitas SDM, budaya organisasi, dan optimalisasi kinerja pegawai dianalisis dengan menggunakan teknik penskoran dengan skala model Likert. Hipotesis penelitian. Diduga ada pengaruh positif faktor kepemimpinan X terhadap optimalisasi kinerja pegawai Perpustakaan Nasional RI Y. Artinya, makin baik kepemimpinan diterapkan, maka optimalisasi kinerja pegawai di Perpustakaan Nasional RI semakin baik. 2. Diduga adanya pengaruh positif faktor peningkatan kualitas SDM terhadap optimalisasi kinerja pegawai di Perpustakaan Nasional RI. Artinya, makin tinggi kualitas SDM, maka optimalisasi kinerja pegawai semakin tinggi. 3. Diduga ada pengaruh positif faktor budaya organisasi terhadap optimalisasi kinerja pegawai di Perpustakaan Nasional RI. Artinya makin tinggi budaya organisasi, maka optimalisasi kinerja pegawai semakin tinggi. 4. Diduga adanya pengaruh positif secara bersama-sama antara kepemimpinan, peningkatan kualitas SDM, dengan budaya organisasi dalam mendukung optimalisasi kinerja pegawai di Perpustakaan Nasional RI. Artinya, kepemimpinan, peningkatan kualitas SDM, dan budaya organisasi secara bersama-sama memberikan kontribusi dalam meningkatkan optimalisasi kinerja pegawai. Hasil penelitian dan pembahasan. Data yang terkumpul dilakukan coding sheet berdasarkan variabel dan indikator. Kemudian dilakukan pengujian reliabilitas, validitas, dan analisis statistik deskriptif melalui program SPSS dan Excel. Akan diperoleh nilai rata-rata atau rata-rata standar deviasi, nilai maksimum dan minimum, serta distribusi frekuensi dari masing-masing variabel. Deskripsi data secara lengkap hasil penelitian untuk variabel kepemimpinan, kualitas SDM, budaya organisasi, dan optimalisasi kinerja. Berikut datanya. Subjek secara hipotetik dan secara empiris untuk variabel optimalisasi kinerja, rataan empirik lebih besar daripada rataan hipotetik. Maka dapat diketahui bahwa optimalisasi kinerja di Perpustakaan Nasional RI secara umum baik. Azwar 1992 menjelaskan bahwa kategorisasi dilakukan dengan menggolongkan 5 kategori subjek sehingga terdistribusi secara normal, maka diperoleh kategorisasi serta distribusi frekuensi skor hasil penilaian responden sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan.
Hasil penilaian responden untuk mengetahui tinggi rendahnya tingkat kepemimpinan di Perpustakaan Nasional RI. Apabila subjek digolongkan dalam 5 kategori, maka dapat dikategorisasi serta distribusi frekuensi skor hasil penelitian responden seperti disajikan pada tabel 2. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas, dapat dikategorikan bahwa jawaban cukup tinggi sampai dengan sangat rendah mencapai 50,84%, sedangkan jawaban tinggi sampai dengan sangat tinggi hanya 49,16%, dan nilai rata-rata empiris adalah 50,36%, berada pada kategori cukup tinggi. Kualitas SDM. Hasil penilaian responden terhadap kualitas SDM apabila subjek digolongkan dalam 5 tingkatan atau kategori disajikan pada label berikut. Hal ini diasumsikan bahwa tingkat kualitas SDM di Perpustakaan Nasional RI masih perlu mendapat perhatian dan perlu ditingkatkan, karena masih dikategorikan rendah, di mana jawaban responden masih 57,50% atau rata-rata 50,29% berada pada kategori cukup tinggi. Artinya, optimalisasi kinerja pegawai di Perpustakaan Nasional akan meningkat sebesar 14,6% jika faktor kualitas SDM ditingkatkan satu satuan dengan 3. Budaya organisasi. Hasil penelitian responden terhadap budaya organisasi apabila subjek digolongkan dalam 5 tingkatan atau kategori. 1. Hal ini diasumsikan bahwa tingkat budaya organisasi di Perpustakaan Nasional RI sudah berjalan dengan baik, namun perlu dijaga dan dipelihara terus-menerus, di mana jawaban responden menunjukkan 50,84% dan rata-rata 55,07% berada pada kategori tinggi, dan masih terdapat 49,16% yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, untuk mengatasi fenomena tersebut, budaya organisasi hendaknya dipahami dan dilaksanakan oleh semua pegawai. Karena jika ada sebagian pegawai yang tidak memahami dan melaksanakan, akan mempengaruhi kinerja pegawai, tiap pekerja atau unit atau bagian lain yang akhirnya mempengaruhi kinerja keseluruhan. 4. Optimalisasi kinerja. Hasil penelitian responden terhadap optimalisasi kinerja organisasi subjek digolongkan dalam 5 tingkatan atau kategori. Hal ini diasumsikan bahwa optimalisasi kinerja pegawai di Perpustakaan Nasional RI sudah berjalan dengan baik, namun perlu dijaga dan dipelihara terus-menerus, di mana jawaban responden masih terdapat 17,50% yang perlu mendapat perhatian, sedangkan 80,50% dan rata-rata 33,66% berada pada kategori tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa upaya mengoptimalkan kinerja pegawai di Perpustakaan Nasional RI masih perlu mendapat perhatian dan perlu ditingkatkan agar program kerja dapat diselesaikan tepat waktu. 5. Hubungan antar kepemimpinan, kualitas SDM, dan budaya organisasi terhadap optimalisasi kinerja pegawai. Penelitian ini lebih lanjut menggambarkan hubungan yang kuat antara 3 variabel bebas, yaitu X1, X2, dan X3, dengan variabel terikat Y berdasarkan hasil uji sebesar 64,981. Maka dapat diketahui bahwa hipotesis keempat penelitian ini yang menyatakan ada pengaruh serentak dari variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y terbukti dengan meyakinkan. Selanjutnya, ketiga faktor tersebut dapat dilihat bahwa variabel budaya organisasi ternyata mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap optimalisasi kinerja pegawai jika dibandingkan dengan variabel kepemimpinan dan variabel kualitas SDM. Hal ini berdasarkan hasil pengujian dan telah dijelaskan di atas. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data sebagaimana telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Optimalisasi kinerja pegawai di Perpustakaan Nasional akan meningkat sebesar 13,4% jika faktor pemimpinan ditingkatkan satu satuan. 2. Optimalisasi kinerja pegawai di Perpustakaan Nasional akan meningkat sebesar 16,7% jika faktor budaya organisasi ditingkatkan satu satuan. 3. Optimalisasi kinerja pegawai di Perpustakaan Nasional akan meningkat sebesar 16,7% jika faktor budaya organisasi ditingkatkan satu satuan. 4.
terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kepemimpinan, kualitas SDM, dan budaya organisasi secara bersama-sama terhadap optimalisasi kinerja pegawai. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai bahan pemikiran dan masukan untuk meningkatkan kepemimpinan, kualitas SDM, dan budaya organisasi. 1. Agar upaya peningkatan dan mempertahankan kinerja pegawai di Perpustakaan Nasional dapat terwujud, maka pimpinan pada tiap-tiap unit kerja diharapkan dapat berperan aktif, berlaku demokratis, dan bisa melakukan komunikasi dua arah dengan baik dan memiliki sensitivitas pada kebutuhan para pegawai maupun individu. 2. Perpustakaan Nasional RI diharapkan dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif dengan menciptakan kerjasama yang kondusif antar unit kerja, meningkatkan disiplin kerja pegawai, pengakuan terhadap hasil kerja dengan berupa memberikan reward, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan dorongan untuk meningkatkan serta menyederhanakan metode kerja. 3. Untuk mewujudkan kualitas SDM yang handal, maka hendaknya dilakukan rekrutmen pegawai yang sesuai kompetisi kebutuhan pekerjaan pada tiap-tiap unit kerja, didukung dengan mempersiapkan analisis kebutuhan dan kemampuan pegawai. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 10. Baik, selanjutnya kelompok 11 ya. Dipersilakan. Izin share screen ya. Mohon maaf, izin share screen ya. Silakan. Waktu presentasinya 10 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan kelompok 11, yaitu yang membahas tentang pustakawan dan budaya perpustakaan. Yaitu yang beranggota kelompok Hana, saya sendiri, Rohaimin, Cynthia Dinda, dan Nurlaili. Pendahuluan. Pada satu sorotan tajam yang biasa dikemukakan pemustaka ketika mengunjungi perpustakaan adalah wajah pustakawan. Persoalan interaksi antara pemustaka dengan pustakawan yang dinilai jarang terjadi komunikasi kecuali bila pemustaka merasa hangat perlu. Ini menunjukkan nilai tersendiri bagi pemustaka bahwa perpustakaan belumlah menjadi tempat idola yang tiap saat harus dikunjunginya. 6. Perilaku buruk pegawai pemerintah berkaitan dengan budaya organisasi, yaitu sebuah blog dari Anne Haira mendiskusikan mengenai keburukan pegawai pemerintah jika tidak berpedoman pada kode etikanya, yaitu terdapat 6. Pertama, malas. Kedua, lama. Ketiga, korup. 4, nepotisme. Kelima, anti kritik. 6, berjarak. Selanjutnya yaitu budaya perpustakaan. Yang pertama yaitu influence of a dominant leader, yaitu pengaruh dari pimpinan yang dominan. Kedua, company history and tradition, yaitu budaya yang terbentuk karena sejarah dan tradisi. Ketiga, teknologi, produk, and service, yaitu budaya organisasi yang timbul karena teknologi produk dan layanan. Keempat, industri and
its competitor, yaitu industri dan produknya, serta adanya pesaing dapat membentuk budaya organisasi. Yang kelima, customer, yaitu tuntutan pelanggan atas peningkatan kualitas pelayanan dan upaya organisasi. Keenam, company expectation atau harapan bisa dalam bentuk harapan dari pimpinan, manajemen pengelola, karyawan, dan rekan kerja. Ketujuh, information and control system, yaitu merupakan sumber daya organisasi dalam suatu organisasi. Kedelapan, legislation and company environment, yaitu budaya organisasi saat timbul karena aturan dan lingkungan organisasi. 9, prosedur and policies, yaitu kebijakan eksternal dan internal dapat menimbulkan budaya organisasi. 10, reward system and measurement, merupakan sumber budaya kerja keras dan kompetensi di lingkungan pegawai. Budaya organisasi perpustakaan. Menurut Edgar Seiken, pada tahun 1997 mengumumkan beberapa elemen budaya organisasi sebagai berikut. Pertama, artifacts, yaitu hal-hal yang dapat dilihat, didengar, dirasakan jika seseorang berhubungan dengan sebuah kelompok baru dengan budaya yang tidak dikenalnya. Selanjutnya, values, yaitu alasan tentang mengapa orang berkorban demi apa yang dikerjakan, seperti sasaran dan filosofi. Selanjutnya yaitu assumption, yaitu keyakinan yang dianggap sudah ada oleh anggota suatu organisasi. Karakteristik budaya organisasi. Merupakan suatu organisasi akan menjadi pusat perhatian yang besar dari masyarakat bila memiliki kekhasan tidak terkecuali perpustakaan. Ia akan menjadi rujukan bagi penggunanya bila memiliki ciri khas yang berbeda dengan perpustakaan lainnya, yaitu suatu organisasi akan memiliki ciri khas yang positif. Unsur karakter budaya sebagaimana disebutkan Surya Dharma dan Haider Hakib pada 2004 halaman 25 sebagai berikut, yaitu identitas anggota kelompok, kedua penekan kelompok, 3 fokus orang, 4 penyatuan unit, 5 pengendalian, keenam toleransi resiko, 7 kriteria ganjaran, 8 toleransi konflik, 9 orientasi sarana atau sampai tujuan, 10 fokus pada sistem terbuka. Menurut Robbins pada tahun 2001 halaman 16 menyatakan ada 7 karakteristik budaya organisasi atau budaya organisasi sebagai berikut, yaitu pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko atau innovation and risk taking. Kedua, perhatian terhadap detail atau attention to detail. 3, berorientasi kepada hasil atau outcome orientation. 4, berorientasi kepada manusia atau people orientation. Kelima, berorientasi tim atau team orientation. 6, agresif atau aggressiveness. 7, stabil atau stability. Kode etik pustakawan sebagai membentuk karakter budaya perpustakaan. Sulityo Basuki mendefinisikan kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Prinsip etika profesi. Prinsip etika profesi tersebut merupakan suatu standar yang dapat dilakukan oleh setiap orang sehingga terhindar dari perbuatan yang tidak profesional. Maka The American Library Association atau ALA memberikan rambu-rambu kompetensi dalam kode etiknya. Rambu-rambu American
Library Association atau LA, mengandung suatu amanat banyak bahwa kode etik sesungguhnya mengarahkan pustakawan untuk mencapai hal sebagai berikut. Pertama, kecakapan profesional. Kedua, kerjasama, jujur, adil, dan menghormati kepentingan orang lain. Ketiga, bekerja secara profesional. 4, menghormati hak orang lain. Kesimpulan, kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang menjadi landasan perilaku anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 11. Selanjutnya kami panggil kelompok terakhir, kelompok 12. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mengenai pustakawan dan budaya perpustakaan yang beranggotakan Mutiara Ardana, saya sendiri, Almananda Dianti, Lutfi Aprilia, dan Andi Marisa Cahya. Hal-hal yang akan dibahas di sini, yang pertama ada pendahuluan, budaya perpustakaan, budaya organisasi perpustakaan yang terdiri dari karakteristik budaya organisasi, dan yang keempat kode etik pustakawan sebagai pembentuk karakter budaya perpustakaan. Next. Pendahuluan. Satu sorotan tajam yang bisa dikemukakan pemustaka ketika mengunjungi perpustakaan adalah wajah pustakawan. Wajah pustakawan yang dingin, tanpa senyum ketika berinteraksi dengan pemustaka, masih menjadi pembincangan yang seru bagi para pemustaka. Persoalan interaksi antara pemustaka dengan pustakawan yang dinilai jarang terjadi komunikasi, kecuali bila pemustaka merasa sangat perlu. Perpustakaan sebagai pusat pendidikan sepanjang hayat, murah dan bergizi ini masih dianggap biasa-biasa saja. Tidak ada istimewanya, bahkan bisa jadi kata perpustakaan di benak pemustaka masih kalah populer dengan kata toko buku. Masih sedikit perpustakaan yang memiliki karakter kuat serta memiliki pegawai yang masih memiliki penilaian negatif di mata masyarakat. Next. Sebuah blog dari Anea Hira, ada 6 perilaku buruk pegawai pemerintah berkaitan dengan budaya organisasi. Yang pertama ada malas, kedua lama, korup, nepotisme, anti kritik, dan berjarak. Next. Budaya perpustakaan, menilik kepada kasus-kasus yang meminorkan peran pustakawan, memberi peluang bagi kita untuk lebih jauh menelusur pula budaya organisasi yang ada, utamanya terhadap budaya organisasi yang menyelenggarakan budaya perpustakaan. Brown menerangkan bahwa budaya organisasi ini muncul dari berbagai sebab, di antaranya itu influence of a dominant leader, pengaruh dari pimpinan yang dominan yang memiliki karisma dan pengaruh yang besar terhadap bawahannya akan memberikan warna khas bagi organisasi seperti area, cara berperilaku, bersikap, dan beraktivitas dalam organisasi. Next. Yang kedua ada company history and tradition, budaya yang terbentuk karena sejarah dan tradisi. Yang ketiga teknologi, product and service, budaya organisasi yang timbul karena perkembangan teknologi, produk, dan layanan. Yang keempat industri and its competitor, adanya industri dan produk serta pesaing dapat membentuk budaya organisasi. Yang kelima ada customers, pihak tuntutan pelanggan atas peningkatan kualitas pelayanan dapat meningkatkan eksistensi pada budaya organisasi. Yang keenam ada company expectation, harapan-harapan dari pucuk pimpinan, manajemen pengelola, rekan kerja, dan karyawan.
Next. Yang ketujuh, Information and Control System, yaitu sistem informasi dan pengawasan dalam suatu organisasi. Yang kedelapan, Legislation and Company Environment, dapat timbul karena aturan dan lingkungan organisasi. Yang kesembilan, Procedures and Policies, prosedur dan kebijakan baik eksternal dan internal dapat menimbulkan budaya organisasi perpustakaan. Yang ke-10, Reward System and Measurement, yang berarti sistem imbalan dan pengukuran kerja. Next. Yang C, budaya organisasi perpustakaan. Budaya organisasi sebagai sebuah paradigma dalam konteks budaya kerja, memiliki beberapa elemen yang saling berkaitan. Edgar Schein mengemukakan beberapa elemen budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama ada artifacts, hal-hal yang dapat dilihat, didengar, dirasakan jika seseorang berhubungan dengan sebuah kelompok baru dengan budaya yang tidak dikenal. Yang kedua ada values, alasan-alasan tentang mengapa orang berkorban demi apa yang dikerjakan, dapat melacak nilai yang didukung penemu budaya, meliputi strategi, sasaran, dan filosofi. Yang ketiga ada assumption, keyakinan atau alasan dasar yang mencakup nilai elemen atau ide anggota mengenai hal-hal yang benar, baik atau diinginkan. Next. Di sini ada karakteristik budaya organisasi. Suatu organisasi akan menjadi pusat perhatian apabila organisasi tersebut mempunyai ciri khas sendiri, seperti yang disebutkan oleh Surya Dharma dan Haidar Akib. Yang pertama ada identitas anggota, derajat di mana pekerjaan lebih mengidentifikasi organisasi secara menyeluruh daripada dengan tipe pekerjaan atau bidang keahlian profesionalnya. Yang kedua ada penekanan kelompok, derajat di mana aktivitas tugas lebih diorganisir untuk seluruh kelompok daripada individu. Yang ketiga fokus orang, yaitu derajat di mana keputusan manajemen memperhatikan dampak keluaran yang dihasilkan terhadap pekerjaan dalam organisasi. Yang keempat penyatuan unit, derajat di mana unit-unit dalam organisasi didorong agar berfungsi dengan cara yang terorganisasi atau bebas. Yang kelima ada pengendalian, derajat di mana peraturan, regulasi, dan pengendalian langsung digunakan untuk mengawasi dan pengendalian perilaku bekerja. Next. Yang keenam ada toleransi risiko, yaitu derajat di mana pekerja didorong untuk agresif, kreatif, inovatif, dan mau mengambil risiko. Yang ketujuh kriteria ganjaran, di mana derajat di mana ganjaran seperti peningkatan pembayaran dan promosi lebih dialokasikan menurut kinerja pekerja daripada senioritas, favoritisme, atau faktor non-pekerja lainnya. Yang kedelapan ada toleransi konflik, derajat di mana pekerja didorong dan diarahkan untuk menunjukkan konflik dan kritik secara terbuka. Yang kesembilan ada orientasi sarana tujuan, di mana derajat manajemen lebih berfokus pada hasil atau luaran dari teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai luaran tersebut. Yang ke-10 fokus pada sistem terbuka, derajat di mana organisasi memonitor dan merespon perubahan dalam lingkungan eksternal. Menurut Robbins, ada 7 karakteristik budaya organisasi atau budaya organisasi, yaitu inovasi dan keberanian mengambil risiko, perhatian terhadap detail, berorientasi kepada hasil, berorientasi kepada manusia, berorientasi tim, agresif, dan stabil. Next. Kode etik pustakawan sebagai pembentuk karakter budaya perpustakaan. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sebagai organisasi profesi pustakawan membuat dan menerbitkan kode etik pustakawan. Harrold's Library Glossary dan Reference Book mencantumkan definisi kode etik, yaitu a document setting out the norm of professional conduct and behavior required of member of a professional association. Dengan kata lain, bahwa kode etik adalah suatu dokumen yang berisi norma moral dan perilaku seorang profesional yang mengacu pada kesepakatan anggota asosiasi profesionalnya. Sulistyo Basuki mendefinisikan kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Next.
Prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama ada respect for right and dignity of the person. Artinya prinsip yang selalu menghormati hak dan martabat manusia. Yang kedua, competence. Kemampuan atau keahlian yang sesuai dengan bidang kerja yang ditekuni. Yang ketiga ada responsibility. Tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas. Yang keempat ada integrity, yaitu tidak terpisah-pisah antara hak dan kewajiban. Selalu ada keseimbangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban di setiap tugasnya. Next. Kode etik sesungguhnya mengarahkan pustakawan untuk mencapai hal sebagai berikut. Yang pertama, kecakapan profesional, yaitu bekerja keras untuk memelihara kecakapan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, kerjasama, jujur, adil, dan menghormati kepentingan orang lain. Yang ketiga, bekerja secara profesional, membedakan sikap pribadi dengan kewajiban profesi, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna dalam bidang informasi. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain, mengakui karya orang lain, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat semua orang. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan ringkasannya hari ini. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Bu El. Oke, terima kasih Kemal yang sudah memandu acara kita pada hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang lain yang sudah bergabung ya dan mempresentasikan hasil diskusinya sehingga kita bisa sama-sama mendengarkan apa yang sudah disampaikan gitu ya. Oke, ini hanya review, jadi kita sudah membahas beberapa artikel yang berbicara tentang bagaimana peran komunikasi organisasi dengan perpustakaan dan lembaga informasi gitu ya. Jadi teman-teman jangan bingung lagi sebenarnya komunikasi organisasi penerapannya gimana sih. Nah, pertama kita belajar tentang yang namanya nilai dan norma dalam organisasi. Lalu yang kedua adalah budaya organisasi. Lalu ada iklim organisasi, ada kepemimpinan di dalam organisasi. Nah, selain itu, dalam organisasi kita juga perlu membahas kode etik dari perpustakawan sendiri. Karena ketika kita melakukan komunikasi organisasi, ada etika-etika yang perlu dipahami. Dan di sini pustakawan sudah memiliki kode etiknya sendiri. Sehingga tinggal mengaplikasikan kode etik ini dalam organisasinya gitu. Nah, teman-teman, dari sekian materi, saya share screen ya. Nah, di sini di artikel yang kita diskusikan, kita banyak berbicara tentang nilai, norma, budaya organisasi, iklim organisasi, kepemimpinan gitu ya. Berdasarkan presentasi yang sudah dipaparkan oleh 12 kelompok ya, menurut teman-teman budaya organisasi itu apa sih? Oke, budaya organisasi apa? Norma dan aturan, Bu. Norma dan aturan yang disepakati di dalam organisasi. Jadi contoh sederhananya gini, mungkin sekarang nggak terlalu booming ya, tapi beberapa tahun lalu masih kita bisa melihat bagaimana seragam. Teman-teman ingat dulu orang-orang atau karyawan atau staf yang menggunakan baju hitam, celana hitam, sepatu hitam itu adalah bagian dari media apa? Ada yang ingat? Beberapa tahun lalu sempat happening. Nggak ada yang ingat?
Kamisan bukan sih, Bu? Apa? Yang Kamisan bukan sih, Bu, yang di istana, dekat istana itu. Trans 7, Trans TV, ingat? Oh iya. Nah, ada lagi yang menggunakan baju biru navy, kemudian celana chinos coklat, sepatu coklat. Net, Bu. Net, ya. Nah, itu dinamakan salah satu contoh budaya. Jadi contoh budaya itu bisa tergambar dari logo, dari aturan, dari seragam gitu ya. Kenapa budaya itu menonjol? Karena apa yang kita kenakan di dalam organisasi itu menunjukkan apa nilai dan norma yang ada di dalam organisasi itu. Apa aturan yang ada di dalam organisasi itu. Jadi budaya organisasi itu adalah nilai dan norma yang memang dibuat hanya untuk organisasi. Jadi bisa saja nih nilai dan norma yang ada organisasi itu tidak sama dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Karena poin-poinnya berbeda. Nah, ini juga yang berlaku di budaya organisasi perpustakaan dan lembaga informasi, gitu ya. Misalnya gini, di budaya organisasinya gini. Ketika kita menggunakan seragam pada hari Jumat, pustakawan menggunakan pin yang berlogo pustakawan. Gunanya untuk kalau ada pemustaka yang datang langsung kenal ketika menggunakan pin itu, gitu ya. Pernah melihat pin-pin yang menandakan librarian sehingga kita bisa nanya langsung ke librariannya? Nah, pin itu adalah bagian dari budaya yang menunjukkan identitas diri kita sebagai bagian dari organisasi. Kalian menggunakan ID card, DRC, diwajibkan misalnya pada semester 1, itu menjadi bagian budaya dari organisasi RC. Gitu. Nah, budaya ini memang diciptakan, ada budaya-budaya yang memang hadir, tujuannya bagian dari kita, bagian dari masyarakat gitu ya. Tapi ada budaya-budaya memang harus diciptakan. Salah satunya adalah seragam tadi, kemudian aturan-aturan yang berlaku, kemudian cara komunikasi, kemudian tata makan, tata minum, semuanya, alur komunikasi, nah itu bagian dari budaya. Nah, berbeda lagi dengan iklim organisasi. Kalau iklim organisasi itu adalah suasana yang dibangun di dalam organisasi. Jadi nanti kalian kalau ditanyakan bedanya budaya dengan iklim apa sih? Kalau budaya nilai dan norma yang disepakati dalam organisasi, sedangkan iklim organisasi adalah situasi, kondisi, suasana yang dibangun ya di dalam organisasi. Nah, iklim ini yang dibangun secara sengaja atau tidak sengaja sebenarnya kalau kita bicara iklim. Karena kalau iklim itu, iklim organisasi itu kita membahas tentang bagaimana cara berkomunikasi yang diciptakan, kemudian bagaimana misalnya feeling rasa takut, rasa nggak enak, rasa sungkan. Nah, itu kan diciptakan, misalnya diciptakan oleh atasan, kita yang menciptakannya sendiri. Saya nggak enak nih ngomong langsung ke atasan, saya nggak enak ngomong langsung ke rektor karena melewati kepala perpusnya gitu. Nah, itu iklim yang diciptakan, rasa nyaman, suasana. Nah, itu suasana dalam berkomunikasi itu iklim organisasi. Beda lagi dengan kepemimpinan. Kalau kepemimpinan apa? Ada yang mencoba menjawab kepemimpinan itu apa? Kemampuan suatu pemimpin dalam organisasi dalam mempengaruhi anggotanya, Bu. Oke, kepemimpinan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi pemimpin di dalam organisasi untuk merangkul istilahnya. Untuk merangkul, menyamakan persepsi, menyamakan visi, menyamakan misi, sehingga seorang pemimpin ini mampu mengajak para anggota organisasi lainnya untuk sama-sama melangkah gitu loh. Untuk sama-sama kita jalannya mau gimana nih gitu. Nah, itu iklim dari itu adalah kepemimpinan. Nah, ini juga yang menjadi isu sebenarnya
di dalam perpustakaan, mungkin kalian pernah mendengar bahwa yang menjadi kepala perpustakaan itu bukan mereka yang memahami tentang bidang perpustakaan. Pernah dengar isu itu? Pernah, Bu. Nah, menurut kalian gimana sih akibatnya? Kok Salsa mulu nih yang jawab? Gimana akibatnya ketika orang yang memimpin suatu organisasi itu nggak paham alur kerja organisasi itu seperti apa? Contoh nyatanya di perpustakaan atau lembaga informasi. Siapa mau mencoba menjawab atau saya pilih? Saya Bu, coba menjawab Bu. Ya, silakan. Menurut saya kalau misalkan orang itu tidak berkompeten dalam mengurus organisasinya, maka organisasi tersebut akan hilang arah Bu. Tidak bisa konsisten dalam garis yang sudah dibentuk oleh atasan sebelumnya atau oleh organisasi sebelum-sebelumnya Bu. Maka dia akan hilang arah dan berbeda haluan seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bagas. Iya ya, jadi ketika kita dipimpin atau kita memimpin suatu organisasi yang kita nggak paham nih alur kerjanya seperti apa, kemudian tugas dan fungsinya bagaimana, ya pemimpin mau tidak mau harus berusaha keras untuk belajar lagi tentang organisasi ini. Karena untuk menjadi pemimpin di dalam organisasi harus paham seluk-beluk semua tentang organisasi. Nggak mungkin kita sebagai pemimpin, misalnya teman-teman nanti memimpin, nggak paham ini mau gimana, mau dibawa kemana gitu ya. Budayanya apa, cara komunikasinya apa, tugas dan fungsi organisasi ini apa gitu ya, sehingga ya udah menjadi pemimpin hanya untuk tanda tangan aja gitu ya, tidak untuk memperbaiki sistem, tidak untuk memberikan kebijakan, tidak untuk membuat budaya organisasi yang nyaman untuk organisasinya gitu ya. Nah, sehingga ketika kita, insya Allah nih teman-teman akan jadi pemimpin gitu ya, di organisasinya nanti, harus paham, benar-benar paham gitu ya. Istilahnya tidak hanya untuk sekedar tanda tangan gitu, tapi memang untuk menjadikan organisasi atau divisi yang kita pimpin ini ke arah yang benar, mencapai visi yang benar, melakukan misi yang benar gitu. Sehingga apa keputusan atau kebijakan yang kita buat itu benar-benar sesuai, dan ditambah lagi visi yang kita capai itu memang sesuai dengan divisi yang kita pimpin, sesuai dengan organisasi yang kita pimpin gitu. Makanya kepemimpinan itu sangat penting, makanya isu-isu kepemimpinan itu banyak sekali. Itu isu pertama ketika pemimpin memimpin organisasi yang tidak dia kuasai gitu ya. Ada lagi isu yang mengatakan ketika pemimpin itu memiliki gaya komunikasi yang tidak bagus misalnya. Itu jadi isu juga yang mungkin sangat mempengaruhi cara kerja dari organisasi itu. Nah, tentang budaya organisasi, iklim organisasi, apalagi kepemimpinan, produktivitas kerja, etika, dan sebagainya yang berkaitan dengan komunikasi organisasi, ada pertanyaan? Saya persilakan dulu. Silakan. Tidak ada? Oke. Harusnya hari ini saya memberikan materi tentang ini ya, komunikasi massa. Sebentar. Komunikasi massa. Filenya sudah saya upload, teman-teman. Nanti bisa dilihat, saya memberikan sedikit tentang materinya dulu. Ada kuliah ya, jam 9.45 ya? Iya, Bu. Gini aja deh, nanti materinya, materi komunikasi massa saya buatkan video. Jadi teman-teman nonton dari video itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan di grup ya. Karena ini materinya cukup panjang sih tentang komunikasi massa. Gitu aja kali ya, karena udah jam 9.40, kayaknya saya nggak mungkin juga lanjutin, takut
kalian memotong waktu kuliahnya gitu. Kalau ada pertanyaan silakan di grup. Grup itu terbuka untuk kalian menanyakan materi, nggak hanya kita jadwalkan kuliah, kita berikan tugas gitu ya, tapi itu sangat terbuka untuk teman-teman untuk bisa berkomunikasi di situ tentang materi yang kita bahas gitu ya, karena keterbatasan waktu juga. Nah, insya Allah minggu depan saya akan memberikan kuis yang berkaitan dengan komunikasi massa, komunikasi organisasi, kemudian komunikasi kelompok ya. Jadi ada 3, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. 3 materi. Nah, teman-teman, saya sudah memberikan artikel, ada 6 artikel yang berkaitan dengan komunikasi massa, dan ini saya berikan waktu 2 minggu ya, pengerjaan video presentasinya. Cara kerjanya sama dengan cara kerja diskusi komunikasi organisasi 2 minggu lalu gitu ya. Tapi cara presentasinya saya bedakan agar tidak memakan waktu. Jadi presentasinya teman-teman buatkan sendiri video presentasi. Maksimal hanya 7 menit ya, nggak lebih dari 7 menit. Jadi benar harus maksimal 7 menit, kalian maksimalkan presentasinya hanya 7 menit, lalu kalian upload ke forum pengumpulan tugas, saya berikan waktu 2 minggu. Jadi minggu depan kita asinkronus, minggu depannya lagi kita sinkronus, jadi itu videonya udah ada gitu. Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Kayaknya puasanya pada berat ya. Bisa, Bu. Ibu itu kelompoknya yang sama, Bu. Apa? Kelompoknya sama kan? Apanya? Kelompoknya. Kelompoknya sama. Sama. Yang beda kan kelompok untuk proyek nanti. Baik, Bu. Nah, ini kalian kerjakan, kemudian deadline-nya 2 minggu, video presentasi deadline 2 minggu, kumpulkan ke forum pengumpulan tugas. Nah, untuk presensi hari ini kalian isi refleksi saya berikan waktu 1 minggu, jadi kalian punya waktu lah untuk baca materi, refleksi tentang istilah baru yang baru kalian temukan, kemudian konsep dari komunikasi organisasi dan komunikasi massa yang kalian pahami, kemudian berikan contoh penerapan komunikasi organisasi dan komunikasi massa di perpustakaan atau lembaga informasi. Cuma itu aja sih. Kalau kalian mengikuti materinya dari awal, dari diskusi, dan kemudian membaca materi yang sudah saya sampaikan, kemudian melihat bahan diskusi, kalian paham penerapannya seperti apa. Ya. Oke, terima kasih. Saya ambil waktunya nih 3 menit. Yang masih puasa semangat. Jangan lemas. Karena suaranya sedikit nih saya lihat gitu ya. Jadi sayang aja kalau teman-teman tidak semangat. Jadi tetap harus semangat menunggu buka. Masih jauh sih. Oke, sebelum itu silakan aktifkan videonya dulu ya. Kita mau foto dulu untuk bukti kehadiran karena beberapa bukti kehadirannya masih diperlukan gitu. Oke, silakan. Pakai mukena dulu deh yang perempuan atau gimana caranya. Yang penting kita foto dulu. Sudah? Satu, dua. Ini yang pertama ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar, ini masih yang pertama. Saya kalau Zoom tuh harus menggunakan 2 device.
Jadi mohon maaf. Oke. Sebenarnya ini isu juga ya, teman-teman, masalah komunikasi yang perlu kita perbaiki juga gitu ya. Ini intermezzo aja. Jadi usahakan nanti ketika teman-teman sudah memahami cara komunikasi organisasi, komunikasi antar personal terutama ya, itu benar-benar teman-teman terapkan dari sekarang gitu. Contohnya gini, misalnya nih cara untuk menggunakan WhatsApp ke dosen gitu ya. Misalnya mau WA dosen kira-kira jamnya berapa. Kalau ke saya mungkin saya sudah mengatakan sudah declare dari awal. Kalian boleh WA saya kapan aja gitu ya. Tapi saya balasnya kalau misalnya kalian WA malam mungkin saya balasnya pagi gitu. Karena ada juga yang teman-teman ya jam aktifnya itu jam malam gitu kan, jadi ingatnya pas malam. Jadi nggak masalah WA saya malam, mungkin saya balasnya besok pagi gitu ya. Tapi kalau saya seandainya saya nggak balas juga, silakan WA saya lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya nih mungkin ada beberapa bapak ibu yang tidak berkenan di WA malam-malam, itu bisa di save dulu, nanti WA-nya besok pagi gitu ya. Nah ini juga berlaku misalnya nih teman-teman nanti bekerja gitu ya. Kemudian memasuki Idul Fitri gitu kan. Itu bisa teman-teman WA duluan ke atasannya, ke orang yang lebih tua gitu. Tujuannya apa? Untuk dalam komunikasi itu ada dimensi tugas dan dimensi hubungan. Teman-teman harus ingat itu ya. Yang perlu kita bangun itu adalah dimensi hubungan. Nah, kalau dimensi tugas itu kita bicara tentang konten aja. Tapi kalau dimensi hubungan, kita masih ada di budaya timur gitu. Bentar. Kita masih di budaya timur yang sopan santun, kemudian menghargai orang yang lebih tua, kemudian basa-basi itu masih sangat diperlukan gitu ya. Jadi mau tidak mau kita perlu mengikuti budaya itu karena itu masih dianggap bernilai gitu. Nah, teman-teman mulai ini dari sekarang. Misalnya Ramadan gitu ya, mohon maaf ke saudara-saudaranya. Nah, itu dibangun, diciptakan dari sekarang. Biar nanti kalian tidak sungkan lagi pada saat sudah bekerja gitu. Tujuannya itu. Sebentar saya potong dulu mau yang kedua. Halaman kedua. Jadi salah satu permasalahan penerima pekerja gitu ya, recruiter atau para interviewee gitu ya. Interviewee itu orang yang menginterview kita pada saat bekerja gitu. Salah satunya adalah masalah etika. Misalnya cara bicara, nada bicara, volume bicara. Kemudian kalian cerdas nih, tapi volumenya selengean gitu kan. Atau gaya bahasa tubuh. Kemudian cara menghormati orang, nah itu masih sangat diperlukan di dunia pekerjaan gitu. Sepintar apapun tetap etika, cara komunikasi, attitude kalian itu masih sangat dijunjung tinggi lah istilahnya. Nah, kalian bisa belajar dari sekarang, biasakan dari sekarang. Misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf gitu ya ke siapapun, mau ke teman, mau ke bapak ibunya, misalnya ke orang tua sungkan, ke adik kakak biasanya sungkan tuh mengucapkan terima kasih, minta tolong atau apa gitu ya. Biasakan. Karena itu masih sangat bermanfaat sekali untuk attitude kalian pada saat nanti bekerja gitu. Misalnya ke bapak ibu dosennya. Mentang-mentang bapak ibu dosennya itu adalah dosen gitu ya, jadi kalian bisa saja mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf gitu, tapi ke orang tua sendiri enggak, atau ke orang-orang terdekat sendiri enggak gitu. Jadi kita tetap menerapkan dimensi hubungan itu masih sangat penting dibangun. Nanti untuk dimensi tugas itu akan mengikuti dimensi hubungan. Jadi jangan sampai pas ada perlunya aja nih baik gitu kan, tapi pas sudah selesai hubungan itu nggak di-maintain. Gitu. Itu sih intermezzo aja buat teman-teman, itu masih sangat perlu sekarang. Oke.
sudah 9.50, mohon maaf nih saya korupsi 10 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Kalau misalnya ada yang perlu kita diskusikan, silakan diskusikan di grup, masih sangat terbuka. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan live room langsung ke kuliahnya Pak Aya ya.